pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan kita kehadiran Bu Siti Aisyah ya. Iya, assalamualaikum. Waduh. Ini Bu Siti Aisyah kebetulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Siti Aisyah? Alhamdulillah baik Mbak. Nah ini kan Ibu Siti Aisyah baru pertama kali lagi Iya, nih betul. di studio. Nah mungkin bisa perkenalan dulu nih Bu untuk kepada pemirsa BR TV di rumah. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BR TV, saya Siti Aisyah ya. Biasanya di sekolah dipanggil Bu Ais. Alhamdulillah kebetulan untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini saya diamanahkan untuk memegang kelas atas yaitu kelas 4. Dan ini baru pertama kali ya ini kurikulum Merdeka ada di SDIT Al-Kausar ya. Jadi memang suatu tantangan bagi kami ya, guru kelas 4 dan guru kelas 1. Waduh, Ya. Tapi berarti kalau di SDIT Al-Kausar sendiri udah kurang lebih berapa tahun Bu? Saya sudah lama alhamdulillah ya. Kurang lebih saya ngajar itu dari tahun 2005. Iya di SDIT Al-Kausar. Dan alhamdulillah belum pernah hijrah. Jadi betah banget di SDIT Al-Kausar. Waduh, istiqomah ya Bu? Iya, alhamdulillah cocok. Berarti kalau misalkan di ini ngajarnya apa tuh Bu di SDIT Al-Kausar? Saya dari awal dulu waktu pas masuk di SDIT Al-Kausar pertama itu saya itu ngajar kelas 1 kurang lebih sampai 3 sampai 4 tahun. Itu betah banget ya dari kelas 1. Setelah itu sampai dulu anak saya alhamdulillah dua-duanya kan dari SDIT Al-Kausar ya. Jadi ibu kok nggak naik-naik kelas katanya. Jadi alhamdulillah semua menjelajahi dari kelas 1 bisa naik kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tahun kemarin saya kelas 6 ya. Sekarang tahun ini diamanahkan kelas 4 karena memang kurikulum baru jadi ya memang suatu tantangan bagi kami ya, bukan hanya bagi saya tapi bagi SDIT Al-Kausar ya, terutama Bapak Kepala Sekolahnya Pak Dadan ya, itu memang kami harus berkolaborasi ya. Dan selama di SDIT Al-Kausar itu saya dari tahun 2005 sampai tahun 2022 ini satu kelas yang belum saya rambah yaitu kelas 2. Jadi berjenjang dari kelas 1, kelas 3, 4, 5, 6. Kelas 2-nya sudah belum. kelas 2-nya yang belum. Ya, jadi seperti itu lama banget, Mbak. Waduh, lumayan ya dari 2005. Iya, jadi bisa pemirsa bisa maksudnya bisa di ini ya, bisa mengapresiasi kenapa sih sampai Bu Ais bisa betah ya. Ya alhamdulillah di lingkungan kami itu ya guru-gurunya, setelah itu anak-anaknya, lingkungannya itu betah gitu ya. Jadi dari segi agamanya ya di situ, dari segi karakternya, lingkungannya juga bagus sampai betah. Jadi sampai kebayang lah ya, udah lama segitu gitu ya. Gimana emang kadang ngerasa lingkungan tuh sangat berpengaruh banget ya sama profesi. Jadi di situ saya di SDIT Al-Kausar itu memang ini ya banyak banget mulai dari guru, pernah jadi wakasek kesiswaan, bahkan kemarin kepala sekolah. Jadi sudah pernah. Jadi sebelum Pak Dadan saya. Ibu. Iya. Jadi memang di Al-Kausar itu memang ya ini rolling gitu kan, semuanya itu ikut merasakan. Iya, gitu. Jadi tapi apa sih Bu serunya selama ini? Iya, seru menjadi banget. Guru SD gitu. Iya, seru banget ya. Jadi sebagai guru SD bahkan orang ya ibu-ibu yang wali murid itu kalau ketemu saya, Bu Ais kok awet muda gitu ya. Karena apa? Memang kita itu bergaul dengan anak-anak, selalu happy, selalu gembira gitu kan. Jadi emang suatu rezeki ya, suatu kesenangan bagi saya, puas mengejar di SD. Kenapa bukan di SMA? Padahal kalau sama ijazah itu bisa di SMA, tapi saya memilih SD ya, karena bisa dekat dengan anak-anak, dekat dengan orang tua. Beda loh, orang tua SD sama orang tua SMA itu beda, dekat banget ya, kayak keluarga ya, kalau ketemu bisa makan bareng dan sebagainya. Alhamdulillah seru pokoknya. Iya betul, ada rasa kebahagiaan sendiri. Masya Allah. Ya, mungkin pemirsa BR TV salah satunya juga mungkin pernah diajar sama Ibu Ais gitu ya. Ini Ibu Ais sekarang masih ada. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi kurikulum pengajar. Kurikulum
Merdeka. Komite Pembelajar. Komite Pembelajar gitu di salah satu SD Telkomsel. Nah, sampai sekarang itu saya tadi yang saya sampaikan mengajar itu sampai lama kayaknya kurang lebih 15 tahun ke atas. Saya sudah punya cucu. Di angkatan pertama kan sudah ini ya, di angkatan pertama itu sudah menikah dan sudah punya anak, sudah punya cucu. Kalau ketemu nenek Ais, Mbak, ya ternyata ya alhamdulillah tapi masih muda kan ya Mbak ya. Iya dong, masih terlihat sangat wah kayak sepantaran nih. Beda jauh, Masya Allah. Iya seru banget pokoknya deh kalau pemirsa ya nanti bisa ini ya, bisa silaturahim ke SDIT Al-Kausar. Alhamdulillah PPDB tahap 1 sudah dibuka. Iya. Nanti ketemu nih Bu Ais. Iya. Dan pastinya nih guru-guru SD Telkomsel juga seru-seru banget, happy. Jadi mempengaruhi anak-anak ya, pastinya pemirsa BR TV. Lagi-lagi mungkin diingatkan ya, jadi pemirsa BR TV yang mungkin ingin memasukkan anaknya ke SD Telkomsel bisa langsung aja cek scan QR di bawah ini atau cek website atau sosial medianya SD Telkomsel. Oke, ngomongin soal kurikulum Merdeka yang baru. Iya. Ibu, apa sih tantangannya nih dengan kurikulum baru ini? Iya, tantangan dengan kurikulum baru bagi sekolah kami ya, itu kita harus bisa nanti ada output dari kurikulum Merdeka itu anak-anak itu bisa menjadi anak yang mandiri, ya, anak yang berinovasi, yang bisa kerjasama atau berkolaborasi dan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, belajar itu bisa dimanapun berada, dimana saja dan kapan saja, dan tidak dibatasi oleh usia. Jadi anak-anak itu punya ini ya girohnya itu, wah saya belajar itu tidak hanya di SD, tidak hanya di SMP, SMA maupun perguruan tinggi, tapi nanti saya waktu sudah tua pun ya masih bisa belajar karena sepanjang hayat tadi tidak dibatasi oleh waktu dimanapun dan usia kita. Sekarang kan kita masih belajar ini ya para guru ya, padahal sudah jadi guru tapi masih belajar gitu kan. Karena belajar ini juga untuk diri kita juga untuk anak-anak kita juga. Jadi guru-gurunya juga masih tetap ikut belajar, nggak cuma siswanya doang nih. Tapi guru-gurunya justru malah semakin berkembang zaman, malah semakin berinovasi, semakin belajar. Iya, harus ya. itu, iya. Dan pastinya untuk memberikan output terbaik, pastinya untuk melahirkan generasi yang baik juga. Iya, Ibu Ais. karena itu tuntutan zaman ya. Benar. Tadi ada pembelajaran abad 21 ya. Bahwa anak itu dituntut untuk berkolaborasi, berpikir kritis, inovasi dan sebagainya itu abad 21 itu. Jadi tidak hanya anak-anak itu dapat ilmu tapi dia bisa berkolaborasi. Kan banyak juga ya hanya otak aja yang ada tapi nggak bisa berkolaborasi di masyarakat kurang gitu kan. Jadi tidak kalau dulu kan anak yang dikatakan pandai, pinter kan matematikanya bagus, nilainya bagus, tapi sekarang itu enggak ya. Kita komunikasi, kolaborasi itu juga harus ada. Itu tantangan abad 21. Jadi dan mungkin itu yang jadi inisiasi dari SD Telkomsel selalu mengembangkan berbagai inovasi untuk bisa menyesuaikan karakter yang sekarang, gitu ya, zaman yang sekarang pastinya ya Bu ya Ais. Makanya kita kan juga sekarang ikut sebagai sekolah penggerak. Jadi diantaranya itu adalah kita menjawab tantangan zaman, tantangan di abad 21. Tapi gimana Bu? Tapi kan sebelumnya mungkin belum ini kurikulum Merdeka terbilang baru. Ya. Gimana Bu cara mengadaptasikannya kepada siswa-siswi ini? Iya. Kita cara mengadaptasinya kepada siswa sebelum kita mengadaptasikan ke siswa ya, ke siswa-siswi karena ini adalah kurikulum baru ya yang kita harus ini dulu sosialisasi ke orang tua ya. Karena apa? Karena di sekolah penggerak ya, di sini kita itu kan tadi ada fase ya, fase A, fase B, fase C, dan untuk tahun ini untuk sekolah penggerak itu tidak semua kelas, jadi ada bertahap. Ya, yang di kelas bawah itu kelas 1 dulu, yang kelas atas kelas 4. Jadi tahun ini baru kita adakan kelas 1 dan kelas 4. Nah, itu dari perpindahan kurikulum Kutilas ya, dari Kutilas kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, tentunya kita sosialisasi ke orang tua ya. Kita panggil
ininya orang tua untuk mensosialisasikan, karena mereka kaget kok aneh di sekolah sini masih kurtilas ya. Di SDIT Al-Kausar udah kurikulum penggerak, sedangkan ini kok aneh cuma kelas 1 dan kelas 4 dan kelas yang lain belum. Jadi sekarang bukunya pun beda, Mbak. Jadi kelas 1 ini sekarang kita bukunya sudah menggunakan kurikulum merdeka dan kelas 4, sedangkan kelas 2, 3, 5, 6 itu masih bukunya masih kurtilasnya. Nah, untuk mengadaptasikan tadi untuk ke siswa, tentunya kita sampaikan ke siswa bahwa kita ini adalah kurikulum merdeka, dan kita sampaikan kan banyak ya, tadi ada IPAS, ada namanya itu P5, project penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi itu ada bedanya. Nanti di situ kita ada pelajarannya sendiri ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar, tapi nanti ada produknya ya. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya, karena kemarin kita sudah pembelajaran P5 itu sudah banyak. Nanti mungkin bisa disaksikan ya, nanti yang di video-video itu udah kita sharekan ya. Nanti bisa. Jadi nggak cuma belajar materi, tapi ada produk yang dihasilin ya. Ada produk yang dihasilin. Salah satunya apa contohnya? Salah satunya kemarin kita itu yang kita ambil tema tadi yang disampaikan sama Pak Dadan kepala sekolah adalah kita diminta 2 tema ya. Nah sekarang untuk satu semester kita ambil tema untuk kelas atas itu adalah tentang teknologi. Jadi kita akan itu ya berbagai teknologi, di situ berbagai teknologi akan kita sampaikan ke anak ya. Jadi kemarin kita contohkan itu ada teknologi informasi, teknologi rumah tangga, teknologi pertanian, ada teknologi yang rumah sakit tadi sudah ada ya, itu dan sebagainya, itu akan kita tampilkan ke anak-anak menyampaikan, karena teknologi itu sebetulnya banyak sekali, jadi akan kita batasin dulu 5 teknologi. Nah setelah itu anak-anak untuk pengetahuan ya, alhamdulillah di SDIT Al-Kausar kan sudah lengkap ya, kita ada TV, ada Infocus ya, untuk mencari materi kita tampilkan di situ dulu, belajar tentang apa sih teknologi itu, bagaimana pengertian teknologi, ada berapa macam sih teknologi itu gitu kan. Jadi mereka akan menganalisa dulu. Nah setelah itu kita akan ini ya, jadi anak-anak setelah melihat tontonan itu, tentunya anak kan harus merekam ya, kita akan diskusi tentang teknologi. Nah setelah itu kita akan membuat anak-anak itu membuat tampilannya dalam bentuk flashcard. Nah flashcard yang ini ya, anak-anak kita ajarin membuat, setelah itu anak membuat juga. Nah setelah itu sudah sampai jadi produk ya, ini untuk sudah jadi sampai produk gitu, untuk P5-nya itu 1. Nah setelah itu kemarin kita juga kelas 4 kita kita ada aksi nyatanya lagi, kita tampilkan teknologi listrik. Nah itu, anak-anak untuk teknologi listrik itu kan kita sekarang zaman globalisasi ya, setelah itu semakin energi kan semakin habis ya. Nah bagaimana itu cara menghemat listrik? Nah kita diskusikan dengan banyak. Setelah itu mereka juga membuat flyer, poster mengkampanyekan tentang bagaimana cara menghemat energi listrik ya. Ini kita fokus ke energi listrik, flyer. Nah setelah itu anak-anak mengkomunikasikan untuk mempresentasikan. Nah kita ada aksi nyatanya. Alhamdulillah kita aksi nyata kalau di sekolahan, di kelas, terutama di kelas ya, kita kan di situ alhamdulillah ya, untuk fasilitas Al-Kausar itu kan lengkap ya. Di kelas itu ada lampu ya, ada kipas angin, ada AC. Bagaimana aksi nyatanya nanti gitu kan? Bagaimana kalau waktu kita tinggalkan ya? Alhamdulillah kita cek ternyata dimatikan ya. Kita ada piket dulu ya, pasti ada piket ya, gitu dimatikan. Nah aksi nyata di rumah juga, bagaimana aksi nyata di rumah? Bagaimana caranya kita tahu anak itu mematikan yang ada di rumah ya, mematikan listriknya, ada listrik dan sebagainya, teknologi itu untuk menghemat energi. Kita membuat video ya, jadi kita kerjasama kolaborasi dengan ayah bunda di rumah ya, membuat video tentang menghemat listrik. Alhamdulillah di situ anak-anak bagaimana mereka bisa juga presentasi bahwa saat
ada yang saat saat matahari sudah ini dibuka jendelanya supaya tidak usah menyalakan lampu dan sebagainya. Itu sudah alhamdulillah gitu kan. Jadi justru kurikulum Merdeka ini membawa perubahan yang baik terhadap kehidupan sehari-hari para anak-anak gitu ya justru ya Bu ya. Nah, oke. Ini rasanya kalau ngobrolin soal ini ya Bu, nggak ada habisnya. Tapi kita masih ada satu lagi ya. Nanti yang mungkin akan ngobrolin di kelas 1-nya berarti ya. Tapi sebetulnya masih pengen ngobrol ya dengan Mbak siapa tadi? PJ. Dengan Mbak PJ masih banget sebetulnya yang mau diceritakan tentang penerapan kurikulum Merdeka, apa yang sudah kita lakukan itu sebetulnya banyak banget ya. Iya, tapi makanya ternyata terbatas oleh waktu gitu kan. Nah makanya nanti mungkin di lain kesempatan kali ya bisa ini lagi, itu sayang banget nih pemirsa. Tapi kita juga akan ngehadirin guru satu lagi nih untuk ngebahas penerapan kurikulum Merdeka di kelas 1-nya. Komite pembelajar Komite pembelajarnya gitu di kelas 1 nih pemirsa. Tapi terima kasih banyak Bu Ais sama-sama sebagai banget informasi dan informasi-informasi dan pengetahuan yang sampai pada akhirnya mungkin pemirsa di rumah jadi teredukasi dan jadi tahu nih kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah SD Al-Kausar itu seperti apa. Jadi itu aja. Makasih Bu Ais, pemirsa di rumah. Kita akan jeda sebentar dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol dengan komite pembelajar yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.